Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan belajar mengenai metodologi pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Seperti yang kita tahu bahwasanya belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif inilah yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif ini dikarenakan adanya kegiatan mengajar yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan oleh seorang guru, ya. Oleh karena itu guru dengan kesadarannya harus merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna dalam kepentingan pengajaran. Khususnya dalam rangka mensukseskan pembelajaran bahasa Arab dibutuhkanlah sesuatu yang disebut dengan metode. Oleh karena itu sangat penting sekali kita belajar metodologi dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Ya, kalau kita ulas satu persatu, misalnya metode, ya, atau metodologi ini secara terminologis berarti adalah cara atau jalan, ya, atau madhab kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian secara terminologi, secara istilah, metode itu adalah teknik pendidik di dalam menyajikan materi pelajaran ketika terjadi proses pembelajaran. Dengan demikian, bahwa metode adalah aspek teoritis yang dapat memotivisir suatu proses aktivitas pembelajaran secara maksimal dan ideal. Seperti itu. Ya, secara etimologi metodologi ini memang berasal dari Yunani yang berarti metodos yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara metodologi, ya, berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien, ya. Kalau kita kerucutkan lagi, misalnya dalam metodologi pembelajaran bahasa Arab ini adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk menyajikan bahan-bahan pelajaran dan bahasa Arab agar mudah diterima, diserap dan dikuasai anak didik dengan baik dan menyenangkan. Ingat, menyenangkan, karena dianggap semua bahasa Arab itu adalah hal yang sangat membosankan. Oleh karena itu kita harus mengubah mindset tersebut. Kita selaku calon guru bahasa Arab, misalnya kalian harus membuat metode, teknik, strategi sekiranya siswa-siswa kita ketika belajar bahasa Arab itu merasa senang. Menurut Yusuf dan Anwar, metodologi searti dengan kata metodik, ya, metodik, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan kata lain, berarti metodologi itu adalah tentang metode-metode yang mengkaji atau membahas mengenai bermacam-macam metode mengajar, tentang keunggulan dan kelemahannya, al-mazaya wal uyub, ya. Lebih sesuai dengan penyajian pelajaran yang akan disampaikan dan juga bagaimana penerapannya dan lain-lainnya, ya, sehingga nanti dalam penyajiannya itu akan tahu mana yang efektif dan mana yang tidak. Ketika tidak efektif misalnya metodenya, kita harus ganti. Menurut Josh Daniel dan Soleh, yang dimaksud dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab adalah cara atau jalan yang ditempuh terkait bagaimana menyajikan bahan-bahan pelajaran dan bahasa Arab. Cara inilah yang digunakan agar bahasa Arab itu menjadi lebih mudah diterima, diserap dan dikuasai peserta didik dengan baik dan menyenangkan, seperti itu. Bagi kita, ya, khususnya kalian calon guru bahasa Arab, maka wajib mengetahui berbagai macam metode untuk menjadi rujukan dalam pembelajaran. Metode merupakan salah satu dasar untuk menghubungkan materi pelajaran kepada peserta didik, ya, karena ini menjadi wasail, ya, jadi perantara agar mudah, karena kalau tanpa
apa namanya, kalau tanpa metode nanti akan susah ya. At-thariqah al-maddah, at-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Nah, itu kaidahnya seperti itu. At-thariqah ahammu minal maddah. Karena kalau hanya materi yang disampaikan tanpa metode, maka nanti peserta didik akan bingung seperti itu. Dari pengertian yang sudah saya ulas barusan ya, bahwasanya bisa disimpulkan metodologi pembelajaran bahasa Arab adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu cara atau sistem agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, sehingga pengajar atau guru bahasa Arab itu mampu menyampaikan materi bahan ajarnya kepada peserta didik, dan peserta didik mampu memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian, maka tujuan dari kegiatan belajar mengajar bahasa Arab itu akan tercapai ya. Memahami metode ini, metodologi pembelajaran bahasa Arab ini merupakan suatu keharusan, bahkan wajib bagi seorang guru bahasa Arab atau calon guru bahasa Arab seperti kalian ya, yang sedang menempuh S1 pendidikan bahasa Arab misalnya. Ini wajib, karena guru bahasa Arab yang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan dan penguasaan teori yang matang. Selain itu juga guru bahasa Arab juga diharuskan memiliki kesungguhan dalam mengajar bahasa Arab serta tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Jadi mari kita belajar metodologi ini dengan semangat. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit terkait definisi mengenai metodologi pembelajaran bahasa Arab, sehingga nanti kita mampu menerapkannya dalam pengajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan sukses semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.